Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Kecamatan Kalibaru akan segera kita mulai. Yang terhormat PMH Kepala SD Negeri Kecamatan Kalibaru, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kecamatan Kalibaru. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara kali ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita yang awal ke alam yang terang benderang. Adapun susunan acara pada pagi hari ini: 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan dari PMH Kepala SD Negeri Kecamatan Kalibaru. 4. Kegiatan inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9. 5. Doa. 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Terima kasih. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan dari PMH Kepala SD Negeri Kecamatan Kalibaru kepada Bapak Saifullah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah jadi dan hari ada maupun malina tadi ya Rabbana hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ibu pengatur acara yang mana telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita dalam rangka untuk menyampaikan sedikit sambutan dalam rangka diseminasi positif atau pembahasan ilmu-ilmu yang baik yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh saudara kita Ibu Hidayati. Beliau adalah seorang calon guru negara dari kita IDH Angkari Baru. Kemudian sahabat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan tahlilan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kita hormati, pertama-tama izinkanlah kita menyampaikan maaf terlebih dahulu jika nantinya dalam banyak-banyak ini kurang berkenan atau kurang pas pada hati yang bertahan. Sebelumnya mohon maaf yang sebenarnya. Hari ini lagi kita adanya diskusi atau penyampaian yang nanti disampaikan oleh Ibu Rina Hidayati. Mudah-mudahan ilmu yang beliau jelaskan kepada kita ini bermanfaat dan baik, menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu bagi kita semuanya dalam rangka untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari terhadap anak-anak kita. Dan juga kami berharap mari sama-sama kita bantu awal kita ini. Mudah-mudahan beliau nantinya sampai berakhir dengan hasil yang baik dan memuaskan, baik untuk dirinya dan juga untuk sekolah-sekolah kita. Dan tidak menutup kemungkinan para bapak dan ibu, terutama yang masih muda-muda, karena PNP ini masih muda. Kalau belum membaca WhatsApp yang ada dikirim oleh kawan semuanya tuh, semuanya yang begitu mudah-mudahan kadang-kadang kami yang sudah di usia dari kadang. Nah, berarti biar jalan yang akan meneruskan ini. Jadi urut berharap biar nantinya semuanya juga ikuti. Kalau ada ini ada, silakan daftar diri. Mudah-mudahan juga berhasil dengan baik. Kemudian mari kita gunakan waktu yang disampaikan yang diminta oleh Ibu Rina ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita dengarkan dan kita simak apa yang disampaikannya nantinya. Dan mungkin beliau nanti mengatakan tanya jawab, mari sama-sama yang mungkin kita dalam hati kita tanyakan, yang sudah mati mungkin kita simpan dan kita amalkan nantinya. Jadi sekali lagi, ulun pribadi berharap kalau kita bertahan, kecuali ada yang mungkin berhalangan, nanti tadi Ibu si Krisnawati dan Ibu Rina tadi ada mungkin kada sampai selesai dengan zaman ini. Beliau berdua mau ke dinas sendiri lah. Ada urusan dinas kita, anak kita yang harus kita selesaikan sampai 1 November ini. Jadi kita izinkan dia kedua orang ini nantinya kalau dia minta izin kita silakan. Pokoknya baik. Mari sama-sama kita ikuti sampai akhir dari. Jadi mari sama-sama kita bantu. Mudah-mudahan nanti di saat giliran kita juga kawan-kawan membantu juga. Karena bantuan yang kita berikan ini bukan tergantung kalau kita membantu orang yang menurut kita ada itu. Yang jelas kalau kita menolong orang lain, insya Allah nanti Tuhan ada memberikan pertolongan lawan kita datang dari orang lain. Nah, jadi itu kira-kira harapan kita. Mudah-mudahan biar bertahan ini juga nantinya ikut serta terlibat dalam TGP ini dan mudah-mudahan nantinya berhasil dengan baik. Kira-kira demikian yang dapat kita sampaikan. Sampai maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saiful SPD.
Kemudian kita lanjutkan ke acara inti, yaitu adalah diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Lina Hidayati SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLH Kepala SD Negeri Kahakan Kalibaru, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas limpahan berkah karunia-Nya kita dapat kembali berjumpa di ruangan ini untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ulun hormati, di sini pertama-tama ulun memohon izin untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah, di mana pengetahuan ini ulun dapatkan dari mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Mohon izin Bapak Ibu, di sini ulun bukan untuk menggurui Bapak Ibu, karena pada dasarnya ulun tahu Bapak Ibu lebih berpengalaman, dan di sini ulun tidak hebat Bapak Ibu, karena bahwasanya Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada ulun. Jadi ini semata-mata hanya untuk share pengetahuan yang ulun dapatkan dari mengikuti program guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, marilah kita bersama-sama melakukan ice breaking sebentar. Ice breaking ini Bapak Ibu hanya bentuk pertanyaan. Nanti Bapak Ibu akan menjawab. Namun jawaban-jawabannya ini nanti itu akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Silakan. Pertanyaan pertama Bapak Ibu. Jadi ada sebuah pesawat mengangkat 10 batu. Kemudian batu tersebut Bapak Ibu jatuh 1. Kira-kira berapa lagi Bapak Ibu jumlah batu yang ada di pesawat? 9. Ibu Husnul berapa? 10. Ibu Isna? 9. Ada yang 9, ada yang 10. Ibu Husnul kenapa menjawab 10? Kan jatuh aja 1. Karena jatuh dari pesawat, kan jatuh dari pesawat. Ya. Oh iya benar. Batunya yang jatuh. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, Bapak kasih. Jadi ini bukan pertanyaan yang menjebak Bapak Ibu. Benar jawabannya 9 Bapak Ibu. Silakan next. Nah kemudian pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam lemari pendingin? Bagaimana? Bukan lemari ini buat gini. Mereka pertama benar sekali. Buka lemarinya buat gajahnya. Ya silakan next. Kemudian bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam lemari pendingin? Yang sempat tadi diletakkan buka lemari pendinginnya, masukkan jerapahnya ke dalam lemari pendingin. Oh iya, yang lain ada jawaban
yang lain? Sepertinya kita kasih itu tahu. Buka lemarinya, keluarkan gadgetnya, masukkan di depan. Iya benar Bapak Ibu. Buka lemarinya dulu, keluarkan dulu gadgetnya, baru masukkan jerapahnya. Kemudian Bapak Ibu, Raja Hutan itu mengadakan pesta. Semua binatang itu diundang hadir ke pesta, kecuali ada satu hewan yang tidak datang Bapak Ibu. Kira-kira selain Bapak Kasim yang belum, siapa yang tidak datang? Singa. Ibu Epi. Jerapah. Iya. Alasannya kenapa? Karena jerapah berada di lemari pendingin. Benar sekali karena jerapahnya masih tertinggal di dalam lemari pendingin. Next. Kemudian Bapak Ibu, ada seorang manusia ingin menyeberangi sungai. Konon katanya di sungai tersebut ada buaya. Tapi manusia tersebut dapat selamat menyeberang sungai. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana cara manusia tersebut dapat menyeberangi sungai? Ibu Risa sepertinya mau menjawab. Cukup beredar karena di sungai sudah tidak ada buaya, karena buayanya lagi pesta. Iya benar sekali. Cukup berenang menyeberangi sungai karena buayanya sudah pergi ke pesta. Lanjut. Sesampai di seberang, manusia tersebut meninggal Bapak Ibu. Kira-kira kenapa manusia tersebut meninggal? Ibu Isma. Mungkin karena kehabisan oksigen menyeberang menjauh sungainya. Kehabisan oksigen. Ada yang lain? Ini kayaknya ibu tahu jawabannya. Karena si manusia tidak bisa berenang dan dia pun tenggelam. Tapi dia selamat ibu sampai ke seberang. Iya. Kenapa kira-kira? Ibu Jami? Yang lain siapa? Ada yang bisa menjawab kenapa manusia ini meninggal? Kenapa nih kira-kira Bapak Ibu? Habis umur? Kelelahan? Atau mencium bunga belajar. Tamannya sore? Sungainya luas? Ya selamat. Ini sudah selamat sampai ke seberang Bapak Ibu, namun setelah di seberang dia meninggal. Kira-kira kenapa? Jadi Bapak Ibu, dia meninggal karena kejatuhan batu dari pesawat. Yang baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita aplaus untuk kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini Ulun akan menyampaikan ada 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan keras. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu.
pernyataan pemantiknya di sini ulun meminta dua orang yang berkenan memerankan tugas A dan tugas B. Siapa Bapak Ibu yang berkenan maju ke depan? Bapak Kasim, dan siapa Bapak Kasim pilih pasangannya Bapak Kasim? Silakan Bapak Kasim pilih. Siapa yang akan menemani Bapak Kasim untuk bermain peran? Aku bisa. Baik, terima kasih. Silakan maju Bapak Kasim dan Ibu Isna. Jadi Bapak Ibu pilih saja siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Jadi si A ini Bapak Ibu mempunyai benda berharga di kepala tangannya. Jadi benda ini sangat-sangat berharga bagi kehidupannya. Kemudian bagaimana dia menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga. Kemudian peran si B adalah mencoba dengan segala cara merayu untuk membuka kepalan tangan tersebut. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan memberikan sejumlah uang. Apapun caranya Bapak Ibu. Silakan ulun berikan waktu dan kesempatan. Bapak, saya mau lihat apa yang ada di dalam kepala Bapak. Boleh tidak? Tidak boleh. Ada yang 100. 10.000 Bapak. Saya Baik, dari tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan itu tadi Bapak Ibu, jadi Bapak Kasim tadilah yang mengepal tangannya. Di sini ulun bertanya dulu lawan Bapak Kasim. Kira-kira apakah tadi Bapak Kasim membuka kepalan tangannya? membuka. Kalau boleh tahu alasan Bapak Kasim membuka kepalan tangan Bapak Kasim itu tadi kenapa? Curang. Karena ada curang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, dari kegiatan itu tadi, kira-kira siapa yang mengendalikan? Antara Ibu Isna dan Pak Kasim, siapa yang mengendalikan dari kegiatan itu tadi Bapak Ibu? Siapa Bapak? Isna yang mengendalikannya karena Pak Kasim bisa mengeluarkan uang. Terima kasih. Jadi kata Bapak Hadi, Ibu Isna yang mengendalikan Pak Kasim. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Usna mau menjawab? Siapa yang memegang kendali dari Yang menurut saya yang memegang kendali tadi adalah Bapak Kasim. Karena kalau Bapak Kasim menginginkan sesuatu dari Ibu Isna, makanya bisa mengambil sesuatu dari Ibu Isna. Jadi yang mengendalikan situasi tadi adalah Bapak Kasim. Terserah Bapak Kasim ingin membuka atau tidak. Walaupun Ibu Isna membujuk seperti apapun, kalau tidak Bapak Kasim yang mengendalikan, maka tidak akan terbuka. Baik, terima kasih Ibu Usno dan Bapak Hadi atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan tersebut
yang memegang kendali itu adalah siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Benar Pak Ibu Husnul? Mau Pak Kasim membuka atau menutup, itu ada pilihan di tangan Pak Kasim. Menurut Dr. William Glasser, beliau meluruskan tentang miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Biasanya kita itu berilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Benar Bapak Ibu? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita, karena nantinya hasilnya akan ada unsur keterpaksaan dari dalam diri murid. Mereka sebenarnya hanya memberikan izin untuk dikontrol oleh orang lain, walaupun mereka berperilaku yang tidak disukai sebenarnya. Karena setiap perilaku itu ada tujuannya, ada alasannya mengapa berbuat demikian. Kemudian kita juga sering Bapak Ibu berilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Penguatan ini maksudnya bujukan Bapak Ibu. Jadi bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol, yaitu suatu usaha untuk mengontrol, untuk mempengaruhi diri seseorang. Namun apabila kita melakukan bujukan ini tidak berpengaruh dalam jangka panjang. Sewaktu-waktu mereka akan menyadari tindakan mereka. Sewaktu-waktu mereka bisa menolak untuk tidak melakukan itu tadi, tindakan itu tadi. Dan bisa jadi itu akan menjadi ketergantungan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sebenarnya Bapak Ibu, kritik dan membuat orang merasa bersalah ini itu akan menuju identitas gagal. Kita akan membuat orang merasa dirinya bersalah. Kemudian Bapak Ibu, kita juga sering berilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa memiliki tanggung jawab untuk murid kita melakukan sesuatu walau tujuannya itu adalah sebuah kemajuan. Sebenarnya yang itu tadi Bapak Ibu adalah pemikiran-pemikiran kita tentang stimulus respon. Bagaimana kita memberi dan bagaimana anak menerima. Nah di sini bagaimana caranya kita mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, di stimulus respon itu berpandangan bahwa kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Benar begitu Bapak Ibu? Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita biasanya mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan Bapak Ibu. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, sama dengan yang kita lakukan kegiatan tadi, bahwa kita itu berpemikiran orang itu bisa mengontrol diri kita.
di teori kontrol yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Kita berasumsi kita bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, pada dasarnya kita itu tidak dapat mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Jadi biasanya Bapak Ibu kita membujuk anak, tapi mereka tidak melakukan apa yang kita mau. Akhirnya muncullah pemaksaan. Nah, di teori kontrol itu caranya adalah dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau stimulus respon itu berpikir menang kalah, tapi kalau di teori kontrol itu berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita, itu kita perlu meninjau ulang bagaimana disiplin di sekolah kita. Sebelumnya Ulun ingin bertanya dulu makna kata disiplin menurut Bapak Ibu. Kira-kira apa disiplin, Bapak Adik? Disiplin diperkirakan dengan kurang saya dan belakangnya saya kira sesuai dengan Tuhan. Jadi disiplin sesuai dengan aturan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Kalau menurut saya disiplin itu adalah aturan yang harus kita patuhi di setiap kegiatan. Terima kasih. Baik Ibu, jadi menurut Ibu Isna disiplin itu adalah aturan untuk mematuhi suatu kegiatan. Ada yang lain Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, walaupun awalnya berpandangan seperti itu, disiplin adalah ketidaknyamanan. Kita sering merasa tidak nyaman untuk bersikap disiplin. Kita sering menghubungkannya dengan keteraturan akan kepatuhan. Kita sering menghubungkannya dengan peraturan. Sebenarnya kita telah miskonsepsi memaknai kata disiplin. Lanjut dulu. Ulun ingin bertanya lagi pada Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Bapak Ibu saat melakukan sesuatu? Bapak Ibu melakukan sesuatu, kemudian alasan Bapak Ibu apa? Alasannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada lagi Bapak Ibu? Apa biasanya alasan Bapak Ibu melakukan sesuatu? Menurut pendapat saya, mungkin alasan kita melakukan sesuatu dari segi kita melakukan kegiatan, misalkan untuk mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Sesuatu melakukan adalah sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Bapak Kasim? Alasannya adalah karena ingin mencapai tujuan. Iya.
Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Jadi berbagai macam tadi jawaban Bapak Ibu, bahwa kita melakukan sesuatu itu ada yang ingin mencapai suatu tujuan, mencapai hasil yang terbaik, kemudian atas dasar kebutuhan. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu itu atas dasar ketidaknyamanan, atas dasar takut akan hukuman? Kemudian pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah senilai? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah pujian? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Pernah ya? Next. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya makna kata disiplin itu adalah belajar atau murid atau pengikut. Jadi kita belajar menjadi seorang pengikut itu pasti mempunyai alasan mengikuti ajaran atau aliran tertentu. Benar begitu Bapak Ibu? Kita mengikuti suatu ajaran atau aliran tertentu, pasti kita punya alasan-alasan yang kita yakini. Sebenarnya arti kata disiplin itu adalah bagaimana kita menyadari atas perbuatan yang kita lakukan dan kita dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan tersebut atas nilai-nilai keyakinan yang sudah kita yakini. Jadi apabila seorang manusia itu Bapak Ibu sudah mempunyai disiplin diri, artinya mereka sudah menyadari dan sudah bisa bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dari situ akan muncul Bapak Ibu nilai motivasi dari dalam diri, bukan atas unsur paksaan atau dorongan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen itu berpendapat bahwa makna kata disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri. Mengontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai ini disepakati bersama Bapak Ibu di luar suku, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Kemudian anak didik kita pun itu diharapkan mempunyai nilai-nilai kebajikan, yaitu terangkum di profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Yang pertama itu ada peduli, tanggung jawab, kejujuran, kedamaian, rendah hati, gotong royong. Nah, seseorang akan melakukan tindakan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Itu Bapak
Artinya belajar mengontrol diri atas dasar nilai-nilai keyakinan yang diyakini. Dosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu berperilaku atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah teori motivasi yang paling rendah. Kemudian orang itu akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Sama seperti murid kita, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang akan terjadi jika saya tidak mematuhi Bapak Ibu guru? Mungkin bisa dengan hukuman, benar itu Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul motivasi eksternal Bapak Ibu. Dari luar, dorongan. Dan ini tidak berlaku jangka panjang, hanya berlaku jangka pendek. Kemudian yang kedua, ini satu tingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi kita berperilaku atas dasar ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang tersebut akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Sama halnya dengan murid kita. Apabila kita sering melakukan penghargaan, mereka akan tergantung dengan penghargaan tersebut. Misalkan diberi permen Bapak Ibu, nah saya akan dapat permen nih jika saya melakukannya. Seperti itu. Nah kemudian ada motivasi ketiga Bapak Ibu. Ini adalah program pendekatan disiplin positif, yaitu namanya adalah restitusi. Di mana di sini kita melakukan sesuatu itu atas dasar karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi menyadari Bapak Ibu, tindakan tersebut kita sadari dan dapat kita pertanggungjawabkan. Nah dari sinilah muncul motivasi internal dari dalam diri. Mereka sadar atas perilaku mereka. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang restitusi itu tadi Bapak Ibu, ada baiknya kita membedakan antara hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini ada pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ibu Sapri, hukuman. Yang lain bagaimana? Sepakat hukuman? Konsekuensi. Menurut pengetahuan saya itu konsekuensi di mana karena dia terlambat ke sekolah sehingga mendapat harus mencatat 100 kali. Jadi konsekuensinya karena dia terlambat sekolah. Terima kasih Ibu. Jadi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lanjut ke pernyataan kedua Bapak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman? Ada yang lain? Kenapa kira-kira hukuman? Itu kalau menurut kita
prinsip karena cuma 2 kali aja kalau hukuman lebih dari itu ya. Lanjut ke pernyataan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak didik kita mencoret terus dibersihkan. Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Itu termasuk hukuman Hukuman. karena dia telah merusak sarana sekolah. Terima kasih. Bapak kasih mana jawaban berbeda? Konsekuensi itu karena dia mencoret, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, makanya disuruh menghapus di ujian banyak kesadaran diri tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke pernyataan keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira sanksi atau hukuman? Hukuman karena itu tidak termasuk, maksudnya kalau itu kan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, karena itu tidak ada berhubungan dengan penggunaan masker tersebut. Seandainya dia disuruh membuat sesuatu agar bisa menjadi masker, nah itu mungkin konsekuensi. Terima kasih atas jawabannya. Ada jawaban berbeda Bapak Ibu? Cukup? Next. Nah, jadi ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah sanksi atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Dan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu adalah hukuman. Apa sebenarnya beda hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman itu pendidik, hukumnya konsekuensi kan pendidik ya. Ini senang. Menurut pendapat saya, antara hukuman dan konsekuensi itu bedanya adalah hukuman itu dia melakukan kesalahannya sendiri karena terlambat hadir ke sekolah sehingga mendapat hukuman. Sedangkan konsekuensi itu, karena dia berjanji tidak akan terlambat dari ke sekolah. Nah itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Konsekuensi itu kejadian berkaitan dengan sanksi atau pengendalian diri pada anak. Dalam bahasa kita itu kan begini sedikit tanggung jawab lah. Kalau pemainnya dia tidak pakai masker, betul juga kata Ibu Krisna. Bilangnya itu kalau pakai masker dibilang pemainnya apa? Butuh pemain itu bikin masker nggak? Gitu. Atau hukum ada sanksinya lah dasar. Kalau hukuman itu merupakan untuk menimbulkan emosional kepada yang melakukan hukuman, artinya tidak mendidik lagi. Dan sejarah itu melihat kesalahan saja, kesalahan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Silakan next. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beda hukuman dan
konsekuensi. Jadi hukuman ini tidak terencana Bapak Ibu, tiba-tiba anak datang terlambat, push up 20 kali, anak datang terlambat, lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu spontan, secara tiba-tiba hukuman. Dan lebih ke fisik, anak itu dibuat tidak nyaman. Kemudian bersifat satu arah, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melakukan kesalahan, murid tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Spontan hukuman itu. Kemudian, berubah hukuman fisik maupun psikis. Jadi tadi tidak sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan. Sedangkan konsekuensi ini Bapak Ibu itu telah terencana atau disepakati. Kayak kita melakukan tata tertib. Jika mereka mencoret meja itu tadi, maka konsekuensinya bersihkan. Jika berhentian pakai mencoret dinding, konsekuensinya nanti bersihkan. Nah, jadi itu bersumber dari dua arah atas dasar kesepakatan bersama, namun tetap murid dibuat tidak nyaman. Lanjut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan? Menurut Bapak Ibu efektif atau tidak? Benar atau salah pernyataan ini? Bapak dulu, kenapa menjawab benar? Efeknya karena dia mau, misalnya kalau karena kita layu atau kita kita tahu bahwa pimpinan dia ini, setelah itu dia dia senang, menerima dengan kita kayak dia. Terima kasih Ibu Isna tadi menjawab salah ya Bu ya, alasannya itu. Terima kasih. Menurut saya penghargaan efektif ketika menginginkan seorang melakukan sesuatu dengan hadiah adalah, menurut saya itu tidak efektif. Kenapa? Karena dia akan melakukan sesuatu dengan diberi hadiah terus, tidak datang dari dirinya sendiri. Kalau ini mengerjakan sesuatu, kalau tidak ada hadiah, dia tidak akan mengerjakan. Tetapi kalau dia datang dari dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, insya Allah akan baik. Terima kasih. Next. Jadi jawabannya Bapak Ibu, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu adalah salah. Benar kata Ibu Isna, karena kita akan bergantung terhadap penghargaan tersebut. Kita akan melakukan sesuatu atas dasar penghargaan tersebut, tidak dari dalam diri kita sendiri. Sebagai contoh Bapak Ibu, murid kita belajar menyusun huruf, menyusun kata, dan pada akhirnya mereka bisa membaca. Terlihat matanya berbinar dan wajahnya senyum, menandakan dia merasa gembira bahwa dia mempunyai keterampilan baru, yaitu bisa membaca. Dengan kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, justru itu kita akan mengambil kebahagiaan tersebut, mengambil motivasi dari dalam diri anak tersebut. Padahal kegembiraan anak tersebut
sudah menjadi penghargaan yang dia rasakan secara alamiah tanpa perlu kita beri penghargaan. Biarlah mereka merasakan kegembiraannya. Pernah Bapak Ibu mendengar kata dihukum oleh penghargaan? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, padahal Bapak Ibu, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Sebenarnya kita berasumsi seperti itu. Kita memberikan penghargaan dan kita berasumsi bahwa mereka tidak mau melakukannya kalau tidak diberi penghargaan. Jadi Bapak Ibu, untuk mencapai disiplin positif itu ada program pendekatan yang dinamakan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Bagaimana caranya kita menumbuhkan disiplin diri pada murid kita? Yaitu dengan pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu, restitusi itu dibuat bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kita sering memperlakukan anak untuk menebus kesalahan. Kita sering bilang, minta maaf nak, ulang juga seperti itu Bapak Ibu. Tapi dia bisa saja terpaksa meminta maaf, bukan dari dalam dirinya untuk meminta maaf. Nah, dengan pendekatan restitusi ini Bapak Ibu, kita menuntut anak untuk belajar dari kesalahan mereka. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Atas dasar apa dia melakukan tindakan tersebut? Pasti ada kebutuhan yang ingin mereka capai. Walaupun mereka melanggar nilai-nilai kebajikan, tapi pasti ada alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini tugas kita menuntun mereka dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan, dan restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita menuntun anak mencari solusi. Namun bukan dari kita Bapak Ibu. Anak tersebutlah mencari solusi bagaimana mereka melakukan perbaikan atas kesalahan mereka. Kemudian restitusi itu tadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pernyataan selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah Bapak Ibu? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Menurut Bapak Ibu?
keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, tidak salah. Terima kasih Bapak tanggapannya. Ada yang lain? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Ya, salah. Karena keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan para murid yang ada di kelas. Sedangkan biasanya peraturan kelas dibuat dengan tidak mengindahkan ada beberapa orang yang tidak sesuai atau tidak setuju dengan peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu harus berdasarkan keputusan bersama. Terima kasih Bu Husnul. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada kita next. Jadi jawabannya adalah salah Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Benar kata Ibu Husnul, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama. Ulun pun juga baru menerapkannya Bapak Ibu. Walaupun yang sebelumnya Ulun juga menerapkan kesepakatan kelas namanya, tapi itu tetap banyak Ulun yang mendominasi hendak kelas yang seperti apa. Namun sekarang dengan pengetahuan yang ada, Ulun rombak keyakinan kelas dan menanyakan, nah, Bu Hantian hendak kelas yang seperti apa? Jangan ribut Bu Ai, masing-masing tuh silakan biar Ulun dicatat di kertas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kata-kata itu tadi diubah ke kalimat positif. Dari jangan ribut menjadi belajar itu damai, misalnya. Nah, jadi kalimatnya lebih positif. Jangan berlari di kelas, diubah ke berjalanlah di kelas. Sekarang ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ke sekolah pakai helm ya? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu menggunakan helm saat pergi ke sekolah? Agar kita selamat dalam perjalanan. Mungkin untuk mematuhi peraturan saja. Keamanan, ya keamanan hilang. Kalau kita jantung, belajar Baik Bapak Ibu, jadi kita menggunakan helm atas dasar agar selamat ya Bapak Ibu. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah ini pas COVID ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kenapa menggunakan masker dan selalu mencuci tangan? Bapak Kasim? Karena dengan menggunakan masker, maka kesehatan kita tuh terjaga. Supaya kita ada misalnya orang lain kepada saling menularkan. Kalau cuci tangan itu apabila kita ingin makan kita bersihkan. Namun menjaga misalnya
Berarti intinya untuk keselamatannya juga Bapak Ibu. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Selain keselamatan, ada unsur apa untuk menjaga apa? Mungkin lebih mengutamakan kesehatan, pakai masker kan untuk kesehatan dan mencuci tangan untuk kesehatan juga. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tergambar bahwa Bapak Ibu kan menyadari akan keselamatan dan kesehatan. Jadi Bapak Ibu melakukan sesuatu itu atas dasar dari dalam diri Bapak Ibu. Iya, benar sekali. Next. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, jangan buang sampah sembarangan, diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini hendaknya juga tidak terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi dapat kita diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas itu hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat kita di Bapak Ibu. Nah, bisa nanti kita bersama-sama mempraktekannya di kelas masing-masing. Anak-anak kita sebenarnya di dalam kelas maunya apa? Jadi ketika mereka melanggar, kita bisa bertanya, "Nak, ingatkah keyakinan kelas? Bu Hantian menginginkan kelas yang seperti apanya?" Kemudian sewaktu-waktu keyakinan kelas ini bisa kita tinjau ulang, bisa kita perbaiki ya Bapak Ibu. Berbeda dengan tata tertib yang menempel di dinding dari tahun ke tahun. Nah, ini ada dokumentasi saat Ulun membuat keyakinan kelas bersama murid-murid Ulun. Lanjut Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini ada Ibu Ambar. Ibu Ambar ini wali kelas 2A, sama seperti Ibu ya. Di SD Pelita Hati. Nah, dia sedang bingung oleh ulah salah satu murid di kelasnya Bapak Ibu, namanya Doni. Doni ini seringkali meminta bekal kepada anak-anak yang lain. Kemudian memintanya dengan memaksa. Jika Bapak Ibu dalam situasi Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa Bapak Ibu? Mungkin yang pertama meminta Doni membawa bekal sendiri dari rumah supaya tidak dibandingkan pada teman yang lain. Misalnya itu sudah dilaksanakan, masih tetap aja meminta, mungkin ada lagi karena dia lebih suka milik orang lain daripada milik sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ibe atas tanggapannya. Yang lain ada? Kira-kira jika Bapak Ibu di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan hadapi anak seperti itu. Mungkin menurut pendapat saya, kalau saya
saya berada di posisi Ibu Ambar, saya akan memanggil anak itu dulu, lalu saya tanyai, kenapa nak dia minta-minta? Nah, karena dia tidak membawa bekal, mungkin apakah orang tuanya orang yang tidak mampu untuk bawa bekal? Nah, itu ditanya dulu. Nah, setelah kita mengetahui bahwa orang tuanya atau tidak mampu, nah mungkin kita bisa memberi dengan memberi, ya gurunya lah memberi misalnya loh. Terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di posisi Doni, kira-kira apa alasan Bapak Ibu minta bekal teman? Ternyata orang tuanya misalnya tidak ada di rumah, misal ibunya pergi ke KW ke Arab, kan ada beberapa siswa sebagian, kadang-kadang ayahnya fokus bekerja sehingga tidak sempat untuk memasakkan makan pagi untuk anaknya. Biasanya hanya diberi uang, ini nak makan pagi di sekolah. Kadang dia tidak sempat atau tidak selera dengan makanan yang ada di kantin-kantin sekolah. Minta pertama minta bekal teman, mungkin karena ibu masakan ibunya nggak bisa. Kedua mungkin uangnya sudah habis atau tidak cukup. Baik Bapak Ibu, beri aplaus dulu untuk kita semua. Terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu. Jadi betul sekali Bapak Ibu bahwa kita bisa memanggil Doni itu dahulu, menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut. Pasti dia punya tujuan Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Pasti dia memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut. Contohnya seperti kata Ibu Risma tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, jadi bisa saja Doni itu tadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan akan makanan. Karena dia lapar, karena orang tuanya tidak sempat membuatkan bekal untuknya, sehingga dia melihat bekal teman-temannya terasa nikmat. Jadi, karena anak-anak, mereka memintanya dengan paksa. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, di mana manusia itu ingin diterima, dipedulikan, kemudian bekerja sama menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua, manusia juga membutuhkan kekuasaan, di mana ingin dianggap, ingin diakui. Kemudian manusia juga membutuhkan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, ingin mencoba hal-hal yang baru. Kemudian atas dasar kesenangan, mungkin saja Doni senang minta bekal teman-temannya. Atas dasar untuk bermain, tertawa, antusias, dan semangat. Kita pun Bapak Ibu juga tidak luput dari kebutuhan dasar yang 5 ini. Jadi setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Namun kita dalam prakteknya menemukan anak yang memenuhi kebutuhan dasar ini di luar dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, bagaimana caranya kita menuntun anak-anak kita itu tadi?
dari identitas gagal menuju ke identitas sukses Bapak Ibu. Ada kasus lagi Bapak Ibu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi ini baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar, merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan menghadapi kasus seperti ini jika terjadi kepada Bapak Ibu? Menurut pendapat saya, mungkin anaknya itu, kalau saya sebagai seorang Ibu Dewi tadi, nah kita panggil anaknya keduanya, apakah memang benar di sosial media itu dia menjelek-jelekkan atau merendahkan si Tisa tadi, lalu kita minta pembuktian, artinya melihat dari sosial media itu apa yang ditulis diisi dari sosial media itu. Nah, demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Yang lain ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kita harus panggil dulu si anak tadi lebih sadar apa permasalahannya jadi menulis di sosial media kita. Sebelum kita lanjutin dari apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi tadi. Jadi kita bicarakan dulu. Jadi kita lihatin dulu permasalahan awalnya, kenapa sampai menulis ke sosial media kita. Jadi kalau kita langsung menuduh ini salah. Jadi harus kita lakukan dulu. Terima kasih Bapak Kasim atas jawabannya. Jadi dengan cara mereka dipanggil keduanya, kemudian menanyakan bagaimana permasalahannya, begitu ya Bapak Ibu. Kita ke kasus kedua dulu Bapak Ibu. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Nah mungkin ini pada masa COVID ya Bapak Ibu. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Dan hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Kira-kira jika Bapak Ibu menemukan permasalahan seperti ini, apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Anto tadi jarang sekali mengikuti pembelajaran daring. Kalaupun mengikuti di kolom chat menggunakan kata-kata kasar, sedangkan di dalam pembelajaran daring tersebut ada orang tua juga yang mengawasi. Nah, kira-kira bagaimana? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika mendapati permasalahan seperti itu Bapak Ibu? Yang pertama-tama kita sebagai orang pendidik mencari dulu akar masalahnya. Yang pertama kita mendatangi peserta didik kita yang bernama Anto, kemudian menanyakan kenapa tidak hadir di saat pembelajaran jarak jauh, dan menanyakan kembali apa sih yang menyebabkan Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat. Karena biasanya tidak ada api kalau tidak ada percikannya terlebih dahulu. Setelah mendapat jawaban dari Anto, kita memberikan nasihat dan kembali memotivasi Anto untuk selalu hadir di pembelajaran. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah mempraktekkan program restitusi, namun belum secara menyeluruh Bapak Ibu. Jadi ada program restitusi untuk menciptakan disiplin positif pada murid, yaitu dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu amati video yang tayang berikut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu
kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu sudah melihat adegan 5 posisi kontrol. Mari kita refleksikan bersama-sama Bapak Ibu, sekarang kita berada di posisi kontrol yang mana. Kemudian Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kira-kira setelah melihat adegan tadi, posisi kontrol mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Penerapan manajemen kelas yang paling ideal yang mana? Kalau harus bernyata. Kalau menurut saya posisi kontrol yang menjadi itu manajer. Karena kalau untuk kelas lainnya kan kelas rendah, maksudnya tidak bisa kalau masalah hukum atau seperti apa anak-anak akan merasa takut. Jadi lebih baik posisi manajer agar bisa mengontrol mereka dan menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Baik, ada tanggapan yang lain? Jadi ada 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Jadi di mana kita memposisikan diri kita apabila kita posisinya sebagai penghukum akan terdampak ke anak didik kita. Akan ada hasilnya. Ingat Bapak Ibu, kalau posisi kontrol kita di penghukum, hasilnya tadi seperti apa Bapak Ibu? Anak didik kita akan menjadi seorang yang pendendam, ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Maka kita akan menghasilkan anak didik yang seperti apa? Tidak menghargai diri sendiri dan merasa rendah diri. Iya Bapak Ibu, apabila kita berada di posisi pembuat merasa bersalah, maka anak didik kita itu cenderung merasa rendah diri, merasa dia tidak bisa membahagiakan orang lain. Kemudian sebagai teman, apa tadi hasilnya Bapak Ibu? Jika kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi apabila kita memposisikan diri sebagai teman ini tadi Bapak Ibu, maka anak didik kita akan ketergantungan kepada kita. Mereka menjadi tidak mandiri, bergantung pada satu orang. Bisa saja dia tidak melakukan tindakan tersebut kepada yang lain. Kemudian di posisi pemantau, bagaimana hasilnya Bapak Ibu? Di posisi pemantau, anak didik itu akan menyesuaikan apabila diawasi. Jadi apabila kita tidak mengawasi, bisa saja mereka tidak melakukannya. Kemudian posisi manajer. Nah, di sini kita menuntut anak untuk mencari solusi dari permasalahannya. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi sebagai manajer itu guru akan melibatkan siswa untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah mereka buat, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Nah, tentu Bapak Ibu penasaran bagaimana cara kita untuk melakukan berperan sebagai seorang manajer itu tadi.
Jadi Bapak Ibu ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan agar kita dapat mencapai posisi sebagai seorang manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan mengapa mereka berbuat demikian. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu amati video berikut. Jadi Bapak Ibu, video ini mencontohkan bagaimana kita berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga ini itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab Pak ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi Bapak Ibu itu tadi adegan di mana ketika kita menemukan permasalahan di sekolah, untuk mencapai posisi sebagai seorang manajer ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu dinamakan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Alangkah bahagianya kan Bapak Ibu jika budaya positif itu tercipta di lingkungan sekolah kita, mengubah paradigma lama kita, mengubah pandangan lama kita ke pandangan yang baru. Maka dari itu Bapak Ibu,
Di sini ulun merasa sangat beruntung mengikuti program Guru Penggerak karena di sini ulun dapat berubah pemikiran untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu, apabila di sekolah kita banyak orang-orang yang berpikiran positif, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang positif. Demikian Bapak Ibu, diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah dari ulun. Untuk itu, selama ulun memandu acara diskusi ini, jika ada kesalahan dan kehilafan, mohon untuk dimaafkan. Karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kehilafan datang dari ulun pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lina SPD yang telah menyampaikan ilmu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa. Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Muhammad Kasim untuk memimpin doa. Mohon Bapak dipersilakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma karana dan muridina wa rahmatullahi wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil lisan wa rizqan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna bisyahada al-maut wa jadina wa al-misal wa qani dari mabani ya rahman wa qani ya rahim. Allahumma bika pada syai'an qadim pada jalan yang kau syukar yang maha berkah. Allahumma bika ya Allah wa bika ya rahman wa bika ya rahim. Ini para mengajar wa syawabun wa syawabunnya nada yang memberikan pada kita dan function saya dari semua kaum polisi hadir ya rahman ini rahman wa bika wa qani salam salam khatim wa bika salam khatim karena kita berbahagia dengan untuk boleh kamu tahu baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kita kita salam salam alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kasim yang telah bersedia memimpin. Tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika setelah acara ada kesalahan dan kehilafan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.